tengah kesederhanaan Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, berdiri sebuah tempat yang menjadi mercusuar ilmu, agama Madrasah Diniyah Syafiyah. Sejak didirikan pada tahun 1984, madrasah ini mengawali perjalanannya dengan penuh keterbatasan. Belajar di serambi masjid dan musola, dengan hanya 14 anak sebagai santri pertamanya. Namun, semangat untuk menebar pengetahuan tak pernah padam. Berbekal ketekunan dan dukungan masyarakat, Madrasah Diniyah Syafiyah perlahan tumbuh. Dari belajar di tempat sederhana, kini madrasah ini memiliki bangunan permanen berlantai 2 dengan 6 ruang belajar. Jumlah santri pernah mencapai puncaknya, sekitar 380 anak, menjadi bukti betapa masyarakat mempercayakan pendidikan agama anak-anak mereka di sini. Kini, dengan sekitar 150 santri, madrasah ini terus berkomitmen menjadi tempat menimba ilmu yang mengakar kuat di hati warga Kebonsari. Tujuan didirikannya madrasah ini mulia, memberikan pendidikan agama yang kuat, membentuk generasi yang berakhlakul karimah, dan menjaga tradisi keilmuan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manfaatnya pun terasa nyata. Selain menjadi pusat pembelajaran agama, madrasah ini juga menjadi benteng moral bagi anak-anak di tengah derasnya arus modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya bersama dengan Bapak Kiai Amin Abrosi. Beliau selaku Kepala Madrasah Diniyah Syafiyah Kebonsari, selaku sekaligus sebagai pelaku sejarah karena beliau mengajar di Madrasah Diniyah Syafiyah Kebonsari ini sejak masih bujang, dari tahun berdirinya dahulu sampai sekarang masih eksis. Nah, saat ini saya ingin berbincang-bincang untuk menggali lebih jauh tentang Madrasah Diniyah Syafiyah Kebonsari. Baik, Pak Yai Amin, selamat sore Pak Yai. Sore. Ya. Yang melatar belakangi Pak Yai masih tetap eksis atau menjadi pengajar di Madrasah Diniyah Syafiyah Kebonsari ini apa Pak Yai? Ya, sehingga sampai saat ini masih tetap setia untuk mengajar. Ya, terima kasih Pak Ustaz Mebin. Beliau juga pernah menjadi murid, jadi tidak asing lagi bila kita bincang-bincang tentang masalah biografi dunia ya. Kira demikian. Biografi dunia ini berdiri, seingat saya dulu itu tahun Masehi 1984. Kalau hijriahnya itu sekitar 1402 kira-kira. 1402 atau 401. Berarti kalau dihitung sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Sudah 42 tahunan kira-kira. Oh, itu untuk panjenengan ngajar di sini. Ya. Itu tadi yang saya tanyakan itu untuk sejarahnya salah satunya. Kemudian yang menjadikan Pak Yai tetap setia eksis mengajar ini karena apa begitu? Kok niat sen anderek mau gawe piye-piye nyong toko piye pesantren, muga-muga ilmu manfaat. Akhirnya saya laksanakan hingga sampai sekarang. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Yai, ini untuk tujuannya didirikan Madrasah Diniyah Syafiyah Kebonsari sendiri, karena jenengan juga termasuk tokoh pelaku sejarah, pelaku pertama yang sampai saat ini masih ada, alhamdulillah. Itu tujuannya itu apa Pak Yai didirikannya Madrasah Diniyah? Terima kasih. Sebenarnya ya mungkin orang mempunyai unek-unek, mempunyai keinginan itu timbulnya mipil, tidak sekaligus, tidak spontan. Di antaranya dulu niatnya Pakku
wis ayo mulang ilmune mak do manfaat, bocah-bocah sing mau budu-budu mak do bisa ngaji. Oh, gitu. Nah, Sederhananya kayak gitu tujuan Tujuan sederhananya. sederhananya kok kuwi. Nah, memang tujuannya Pak Pus, ayo bocah-bocah ki mau jodoh. Bumbu do ora mangan pendidikan agama, mundak mengko padha kenang dosa sing dadi tokoh-tokoh. Oh, Itu tujuan Pak yang- kuwi ya. Yang ngerti agama lulusan pondok biar tidak terkena dosa karena tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Yai. Ya. Nah, untuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kebon Sari sendiri dengan adanya madrasah diniyah ini kira-kira apa saja Pak Yai? Nah, materi. Sebenarnya kalau menghitung manfaat itu banyak sekali. Di antaranya bagi orang-orang yang nyuwun sewu, yang imannya tebal, dia akan berpikir positif. Positifnya begini, menilai dengan positif. Alhamdulillah, baronetinya anak-anakku belum bisa sholat, anak-anakku belum bisa ngaji. Ini caranya, sing pikiran mau orang yang berpikir positif, sing mungkin bahasanya jono imannya kandel percaya. Di antaranya kok ya, bisa ngaji, terus mau belum sembahyang. Yang semula banyak masyarakat di Bonsari sini dia tahu banyak kalau di Songgon Kupong kuwi. Jadi yang namanya langgar masjid ini hanya bentuk bangunan belakang, tapi pokoknya cara mereka untuk eksis menunaikan ibadah itu hanya melihat mau waktu sing senang atau waktu sak senange. Artinya nek lego nek kiyeng ya ora nglanggar masjid, nek ora lego ya ora nglanggar ora masjid. Itu yang terjadi pada zaman sakmono. Nah, atas mau pendidikan anak-anak sing kaya mengkono ni, anak membawa pengaruh datang mau wong-wong duwane sing duwane rasa sadar hari foto belum sholat itu bertahap tidak sekaligus ya bertahap. Nah, kalau untuk kemanfaatan anak-anak sendiri Pak Yai, maksudnya setelah anak-anak ini belajar di madrasah diniyah, kemudian kalau perkembangan sekarang ditambah ada TTB, tapi kita lebih spesifik ke madrasah diniyah karena panjenengan yang diurus atau berkecimpung dalam madrasah diniyah. Nah, setelah mendapatkan pendidikan non formal diniyah lah katanya, Ya. yang dulunya mau sekolah ke Simbang Kulon, Darang Buaran itu kan takut semua. Termasuk masuk pondok pesantren ya. Nah, termasuk pondok pesantren takut semua. Karena apa? Ijazahnya tidak mencukupi atau tidak diterima. Itu yang fakta yang saya alami, yang saya tahu dari anak-anak. Di antaranya dari lulusan sini itu dulu pada tahun 90-an sampai 2000 kalau mau sekolah ke Simbang Kulon harus apal mau tajwid di antaranya, terus tauhid, juga mau rakitan sedikit 10% harus tahu ilmu alat gramatika. Ya arane nahu sorot. Oh, Nah, ya, itu yang sangat mempengaruhi. Keduanya akhirnya di sini yang dulu tidak ada kegiatan Islami misalnya seperti berjenjenan dan sebagainya. Nah, ini mulai muncul seperti mau mulutan, berjenjenan, kemudian apa? Nah, kemudian muncul. Ini karena dampak dari mau pendidikan ini ya di antaranya. Terima kasih Pak Yai untuk hasil bincang-bincang pada sore hari ini. Intinya bisa saya tangkap berarti bahwa madrasah diniyah ini didirikan sejak tahun 1984. Kalau hijriahnya berarti 1402 atau 3 hijriah. Kalau secara umur berarti sudah berdiri atau usianya itu madrasah diniyah itu sudah 42 tahunan termasuk waktu atau masa panjenengan mengabdi di sini. Nah, mudah-mudahan dengan pengabdian panjenengan yang tulus ikhlas
sudah 42 tahun sejak bujang ini. Mudah-mudahan senantiasa menjadi ladang amal buat panjenengan Pak Yai. Kemudian panjenengan juga diberikan panjang umur, kesehatan, dan senantiasa eksis mengelola Madrasah Diniyah Syafiyah Kebonsari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Yai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Diniyah Syafiyah bukan sekadar bangunan, tapi rumah kedua bagi santri-santrinya. Di sini, mereka tak hanya belajar membaca Al-Quran dan kitab kuning, tapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan ketulusan dalam menuntut ilmu. Dari desa kecil di Pekalongan, Madrasah Diniyah Syafiyah terus menulis sejarahnya, sebuah cerita tentang keteguhan, dedikasi, dan cahaya ilmu yang tak pernah redup mesin waktu terus bergerak. Namun, misi suci mereka tetap sama, mencetak generasi Qurani yang membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan dunia.